Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahudin, NPM 1901681062 dari Prodi Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya yang sudah dijelaskan mengenai genetika. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sintesis protein. Nah, jadi apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein itu merupakan sebuah proses pembentukan dari protein. Nah, prosesnya itu ada berapa tahap? Prosesnya ada 2 tahap. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Nah, masing-masing dari tahap itu ada 3 tahap lagi. Yang pertama ada tahap inisiasi, yang kedua ada tahap elongasi, dan yang ketiga ada tahap terminasi. Nah, tahap inisiasi itu tahap apa sih? Jadi tahap inisiasi itu merupakan tahap di mana proses transkripsi itu mulai start. Nah, jadi kita ibaratkan ini nukleus. Di dalam nukleus itu ada yang namanya DNA. Nah, untaian ini kita sebut RNA. RNA-D. Nah, jadi DNA ini akan menghasilkan RNA-D atau RNA duta atau biasa disebut RNA messenger. Nah, nantinya RNA-D ini akan masuk ke sitoplasma. Sitoplasma atau ribosol. Selanjutnya pada proses elongasi. Nah, proses elongasi ini proses apa? Proses elongasi itu merupakan proses di mana RNA-D ini akan melakukan pemanjangan. Dan pada proses ini akan dibantu dengan enzim yang namanya enzim RNA polimerase. Nah, kenapa yang dipakai enzim RNA polimerase? Karena kita akan membentuk suatu RNA. Jika kita akan membentuk atau memperbanyak DNA, maka yang dipakai adalah DNA polimerase. Selanjutnya pada tahap terminasi. Nah, tahap terminasi itu tahap apa? Tahap terminasi itu merupakan tahap di mana proses transkripsi itu dihentikan. Nah, kenapa kok dihentikan? Karena pada proses transkripsi itu kodon itu akan menemukan sinyal-sinyal. Sinyal-sinyalnya ini dinamakan sinyal AAU dan AAA. Selanjutnya pada proses transkripsi ini sudah selesai ya. Kita masuk ke tahap translasi. Nah, pada translasi ini itu ada 3 tahap juga. Yang pertama ada tahap inisiasi atau tahap start, di mana nanti RNA-D ini akan masuk ke sitoplasma. Setelah itu pada sitoplasma itu kan di dalam ribosom ya. Nah, pada sitoplasma ini nantinya akan ada sebuah kodon, yaitu kodon AUG atau kodon metionin. Nah, setelah itu RNA-D ini akan masuk ke proses elongasi atau proses pemanjangan, di mana nanti prosesnya yang pertama ada proses A, ada proses P, dan proses E. Nah, kita bisa sebut proses itu dengan situs A, situs P, dan situs E. Nah, situs A ini merupakan di mana si RNA-D itu akan masuk di RNA-D akan masuk ke situs P. Nah, setelah itu RNA-D ini akan menempel di situs P. Nah, kita bisa ibaratkan seperti ini. Ini adalah proses situs A, di mana kehadiran
aminosil RNAT ini akan mengikat kodon pada ribosom. Dan nantinya ini asam amino akan mengikat suatu situs yang kita sebut sebagai situs P di sini. Setelah itu asam amino ini akan masuk tahap kedua atau di situs P juga, di mana ribosom akan mengikat talis pembentukan ikatan peptida yang baru di ujung karboksil penambahan polipeptida. Nah, jadi yang awalnya asam amino ini cuma sendiri, nantinya dia akan diikat oleh asam amino baru. Nah, asam amino baru itu kan ada 4. Nah, ditambah dengan ini jadi 5. Setelah itu, si asam amino ini mengajak terus masuk ke tahap yang ketiga, di mana asam amino ini akan mengumpul jadi 1 dan akan menjadi 5. Setelah itu ketika di situs P, RNAD itu tidak akan ditempeli oleh asam amino lagi dan dia akan keluar melalui situs E. Jadi prosesnya seperti itu, muter terus dari awal sampai tahap yang keempat ini, di mana nantinya si RNAD ini tidak menemukan asam amino atau sudah tidak didampingi oleh asam amino. Setelah itu dia akan dikeluarkan melalui situs E. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.